ngebobol toko mainan nih. Udah kayak Manihes. Lo lapar aja langsung dibawain lo. Lo juga beli somai juga langsung dibeliin gerobaknya lo. Anda pengangguran. Brengsek Anda. Gue lu kalau udah mau bubar kan lu nggak punya duit brengsek. Jangan nanya budget. Halo semua, selamat datang di konten terbaru dari Bulu Media, Halo Hati. Tempat di mana kamu bisa berbicara hati ke hati. Bersama aku Firdinira dan kawan aku ada Mas Novelius, dan bintang tamu kita di episode kali ini ada Mang Jupri. Sepi amat tepuk tangan. Ya udah, namanya juga pada episode 1. Ya kan penontonnya nggak ada. Cuma emang lagi pada mati tuh timur tuh. Gimana Jup, apa kabar? Alhamdulillah baik, template ya. Iya, kita baru mau bilang. Apa kabar gimana kok belum mandi gitu-gitu. Iya. Template-nya gua. Kamu kenapa belum mandi? Bukan, hei. Itu pandangan orang. Mata gua celung aja. Muka gua kering. Ya memang gua kagak skincare gua. Muka kering aku juga tuh lagi pada pecah-pecah semua Ih, gara-gara. serem banget. Iya, padahal dari awal gue datang udah ketahu. Basa-basi Iya, dulu ya. basa-basi dulu. Ini kulit bener sobek gitu. Lu kalau Iya. ditarik jadi Nirina Zubir ya. Jauh dong, jauh Bikin dong. Mission Impossible malah begini jadi orang. Ini Gimana? aja. Nah kemarin kan aku sempat udah ngechat Kak Jupri juga kan, udah ngasih tema tentang baju tongkrongan. Badut tongkrongan. Ada apa yang mau diceritain ke kita sih Kak? Jadi ya kadang badut, kadang silver gua. Yang bener kan? Emang Yang bener. komedi emang. Enggak, jadi kan kayak Tapi lo pernah nggak ngalamin itu? ya sering. Bahkan kayak misalkan teman-teman pernah nggak sih kayak apa namanya banyak masalah nih. Fuck my family gitu. Iya. Langsung datang ke tongkrongan hahehe gitu. Pas balik lagi ke setelan Masalah. pabrik. Ke setelan pabrik ya. Hidup Masalahnya masih ada lagi. masih ada lagi, cuman setidaknya sedikit melupakan. Nah, Dan itu berlangsung lama. lama kan Maksudnya sering banget untuk kayak gitu. Ada kan Sering orang yang banget. mungkin ketika dia punya masalah memang terhadap dirinya dia sendiri ataupun di lingkungannya dia, baik keluarga maupun di pekerjaan, ketika di tongkrongan masih bisa dibawa tuh sama dia. Iya. Ada yang kayak gitu kan. Kalau gua enggak, gua tuh lebih karena kan mungkin dulu gue belum sebagai stand up comedian, jadi gue tuh menutupi semua cerita-cerita tentang rumah gue, kayak soal ekonomi keluarga gue, soal menyebalkannya abang gue gitu. Berarti, sorry, gue potong. Berarti praduga bahwa sebenarnya seorang komedi itu nggak selalu lucu, aslinya serius. Berarti bener dong? Aslinya serius karena balik lagi untuk menghibur orang, kita tuh harus serius bikinnya gimana caranya agar mereka terhibur kan. Oke. Dan juga sedihnya stand up comedian tuh mereka tuh nggak boleh sedih tau. Iya sih. Mereka tuh harus happy, mereka tuh harus nge-fake. Kayak misalkan Robin Williams, Iya. dia kan sampai gantung diri, sampai bunuh Iya, diri bener. gitu. Depresi Orang tuh banget. tahu kalau dia tuh menyenangkan, happy, ketawa-ketawa, ngehibur. Tapi di lain sisi orang tuh nggak tahu kalau hidupnya tuh berantakan, hancur, Iya. rasanya nggak bisa hidup lagi lah, sampai bunuh diri gitu. Kayak ngerasanya apa ya? Gue tuh satu sisi ketika ngelihat konten teman-teman dari komika atau komedi lain segala macam, mereka ketawa lepas tapi di cerita tuh sedih loh sebenarnya gitu. Iya. Iya, Oke. karena ini baik lagi, cuman stand up Komedian. tragedi bisa jadi komedi. Iya, tragedi. Cuma di komedi. stand up, Cuma di dimana stand tragedi up. bisa menjadi komedi. Iya gitu. Nah, berarti ini yang hal menarik nih yang bisa aku tanyain ya. Sebelumnya tadi kan Kak Jupri bilang dulu gue sebelum kenal sama komedi, gue tuh nggak bisa cerita tentang Betul. pribadi gue di tongkrongan gue, ekonomi dan segala macamnya. Ketika di komedi itu justru keluar. Apakah memang katakanlah panggung stand up atau panggung dunia komedi ini menjadi wadah kamu untuk bisa menceritakan hal tersebut yang selama ini kamu pendam? Ya diceritain kalau menghibur ya. Tapi kalau terlalu apa ya? Kalau terlalu deep banget berat juga ngasih taunya. Makanya kan komedi tuh tragedi plus time.
time. Oh, waktunya berlalu dulu. Jadi harus lewat dulu. Iya. Kayak misalkan kenapa Coki diserang? Iya. Karena ketika waktu banjir, dia langsung komediin banjirnya saat itu juga. Oke. Sedangkan banyak orang-orang yang masih merasakan kerugian dari banjir tersebut. Iya. Kayak misalkan Coki ngobrolin soal Bang Coki, sorry ya, contoh aja nih Bang. Contoh. Mohon maaf nih Bang. Ya, tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya mau dicari sih Kak. Wih. Ya kayak gitu. Ya. Kayak misalkan motor gue hilang, Ya. Nah, ya. materi gue yang di Om Deddy. Ya. Itu gue masih marah. Itu gue masih bingung gimana cara ceritain ke masyarakat. Gue kesel. Gue tuh benci. Gue tuh nggak suka diremehin. Ketika teman gue lagi ancur-ancurnya, tolong dibantu lah. Lu kan Iya sih. instansi yang memang membantu kami. Itu marahnya luar biasa. Sampai gue nggak kepikiran untuk bikin jokes. Itu sampai 2018, 19, 20, 21, 22, sampai 4 tahun gue pendem. Baru gue tulis materinya. Itu kan berarti time-nya panjang. Rasa marah itu tuh nggak bisa langsung ditwist jadi komedi. Nah makanya gue kadang ketika gue marah sama banyak masalah gue, nggak gue ceritain. Tapi kalau udah mulai aman, kayak bisa masuk jokes nih, ke gue lempar di tongkrongan. Jadi untuk ngerilis emosi gue, ngecilin emosi gue lempar di tongkrongan, mereka ketawa, terus juga sekalian gue nulis materi baru gitu. Berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya panggung stand up comedy juga belum tentu menjadi wadah yang tepat untuk kamu menyalurkan setiap rasa. Betul. Maksudnya dia akan menjadi tepat ketika memang itu sudah berlalu dulu gitu kan. Setidaknya berlalu ya. Untuk dirinya dia. Ya walaupun itu waktunya 1 tahun, 2 bulan, 1 hari, kan orang berdamai itu beda-beda lah, relatif lah. Dan gue tuh tipikal orang yang nggak bisa nangis di tempat umum. Kenapa? Tapi kadang-kadang kalau misalkan sendiri tuh lagi naik mobil baru teng anjingnya bangsat ya. Naik motor teng jadi inget lagi gitu, ke recall lagi. Tapi pas udah lepas helm atau udah buka pintu udah jupri yang dilihat orang-orang gitu. Capek nggak sih, Bre? Iya. Capek tapi ya ini yang dijalanin kayak gitu. Kayak ya udah ya gue begini gitu. Dengan alasan apa kamu terus bertahan padahal kamu tahu bahwa itu melelahkan untuk kamu? Iya. Karena nggak tahu dah, gue tuh malu gitu, malu untuk ngasih tahu kesedihan gue ke orang banyak. Makanya banyak orang nggak tahu, ini kayaknya gue baru cerita di sini. Gue tuh sampai sempet marah sama keluarga gue karena ternyata bokap gue pensiun, nyokap gue pensiun, abang gue pensiun. Pengen gue cekik tuh, masih muda loh. Maksudnya pensiun dalam arti tidak kerja lagi ya. Bukan pensiun dari perusahaan kan pasti banyak dapat duit kan. Ini enggak berhenti kerja gitu. Sedangkan ditumpahin ke gue, kan berat kan. Pasti gue memakai kehidupan lah. Gue kecilnya tuh susah, duit nggak ada, jajan pun gue ngeliat teman dulu, sampai makan somai aja gue ngintilin teman gue dulu, sampai gue bagi dong somai terakhir sama sambel-sambelnya tuh yang set gitu. Sampai gue waktu SMA Fir dibilang laler. Wah, tapi gak apa-apa, yang penting gue makan, yang penting gue masih bisa ngejalanin kelas senang-senang, happy. Apakah ada laler gitu. Nanti diminta sampai segitunya, gue kayak bodoh amat gitu. itu pertama kali kamu punya cap itu pas kamu SMP atau SMA? SMA. Nih, jadi gue SD SMP tuh pendiam. SD tuh gue berandal bang. Gue berantem, suka nyolong. Tapi nyolongnya tuh bukan nyolong uang, bukan kriminal yang lu lihat lah. Ngambil motor enggak, gue ngambil cupang, ngambil Tamiya. Yang gue tuh iri Yang sama nggak orang bisa, yang kamu nggak bisa gue beli. belum bisa beli. Tamagotchi gitu-gitu. Gue sampai ngebobol ini apa namanya, toko mainan. Lucu banget ya, ngebobol toko mainan. Udah kayak Hamanihes bener. Iya, pas dapat mainan banyak, Una Matina, Desa satu, Bella Cow. Gue sampai segitunya dulu waktu SD. Karena nggak punya atau nggak bisa ada kesempatan untuk Iya, mempunyai. iri sama orang yang teman tetangga gue kan orang-orang kaya nih. Bukan kaya sih, sederhana tapi mampu beli sesuatu yang mereka mau. Gue tuh karena bokap gue kan kuliah. Bokap gue tuh sampai
dia ngajarin gimana caranya masuk jendela. Dibuka gitu, dicongkel. Karena rumah gua kadang-kadang kekunci sendiri. Jadi bokap gue bilang nanti dimasukin aja obeng, dinaikin dikit nanti pokoknya cetekannya kebuka dikit, nah baru kamu tarik jendelanya. Dan itu kamu pakai. Gua pakai buat kriminal itu. Dan buat rumah toko mainan. Bukan bank, bukan apa, bukan cetek. Karena gue ngeliat ini Digimon, lu tau gak yang ya pokoknya Digimon bisa berubah-berubah, itu keren banget tuh dulu. Segitunya gue. Bahkan aku masih inget juga ya kalau ini kalau aku tidak salah ya. Waktu di podcastnya Hiburin, Kak Jupri juga pernah cerita. Jadi dia tuh pengen pakai baju Superman ya atau apa sih? Oh, Batman. Aduh, bangsat. Iya. Dan itu dia sampai ini kayaknya di PWK udah gue ceritain, tapi gue ceritain lagi. Jadi gue kan pakai baju Batman. Dulu tuh orang pakai baju Batman, Superman gitu yang ada sayapnya. Yang bocah. Iya, yang bocah itu. Nah, gue tuh iri, gue nggak bisa beli. Nah, gue nyolong di rumah teman gue, namanya Roshid ya kan. Gue nyolong, gue ngeliat dia naruhnya di lemari mana, sampai lantai-lantai berapa, bener-bener money heist, bener. Gue ngeliat kayak, di sini, terus gue ngeliat pintunya, nanti bukanya begini, begitu. Itu dikala kamu umur berapa kan? Umur 7 tahun, 7 apa 6 tahun. Tuh gue langsung masuk, gue buka jendela, terus gue ngambil pakaian, gue pakai, gue mainin depan rumahnya. Ya kan bocah. Teman lu si Rosit itu Teman gue kayak kenal nih baju. Iya bener. Kayaknya baju gua deh. Pas dilihat lemari, nggak ada. Baru nyokapnya Rosid datang ke rumah mau ngambil bajunya Rosid yang ke bawah sama Jupri gitu. Bilangnya gitu. Dijaga lu. Terus kata gua iya ke bawah gitu. Gila ya, memang ini karena udah berlalu cukup panjang mungkin kan udah damai juga jadi bisa kita ketawain gitu. Tapi balik lagi yang menarik adalah memang terkadang faktor ekonomi itu menjadi bargaining power cukup besar di psikologi manusia Bocah gitu. Kecil, ya. Kayak umur 7 tahun lu bayangin dia ngerti sampai sedetail hafalan dari posisinya, lantainya dan segala macem. Tapi gue tuh lupa sebetulnya sama itu. Gue diingatkan lagi gara-gara si bangsat ini udah gede dan jenggotan. Gue nggak kenal dia. Oh iya. Dia teman sekelasan gue, Bang. Si Rosit ini. Jadi si Rosit ini kan gue juga lupa namanya siapa. Terus si Rosit ini bilang, "Lu Jupri kan anak Reni?" Iya, emang kenapa? Betul berarti. Kenapa emang? Nggak apa-apa. Tapi bener kan Jupri kan? Yang RT segini kan, yang gini kan? Iya bener iya. Dan ternyata dia sudah menceritakan masalah itu ke teman-teman gue sebelum dia cerita ke gue. Kan anjing ya? Sampai teman-teman gue bilang kayak, "Jup, jadi lu yang nyolong baju Batman-nya Rosid?" Oh anjing lu. Kesel maksud gue, lu cerita ke gue aja dulu baru cerita ke orang lain. Jadi cerita ke orang lain semuanya baru gue taunya dari orang lain bukan dari dia, kan kesel ya. Kayak gitu lah, menarik. Nah, itu SD senakal itu. Lalu SMP tuh gue memiliki cita-cita tinggi kayak beli komputer Pentium 3 tinggi loh saat itu loh ya. Dengan ekonomi saya ya. Iya. Nah, gue belajar banyak. Jadi gue tuh lebih ke akademisi aja, udah full akademisi. Pas SMP ranking 3, ranking 2, ranking 3, ranking 2 gitu. Udah SMP, cuman gue dijauhin. Karena saat gue SMP, gue jorok, dekil. Lebih parah dari sekarang, Bang. Korengan, kan SMP kan celana masih segini. Kaki korengan, ada yang nanah, gitu-gitu lah. Menjijikan lah. Baru pas masuk SMA, sebelum masuk SMA, teman gue bilang, dia tuh udah ganteng, ceweknya cantik, kocak, duitnya ada gitu. Dia cuma bilang simpel kayak gini, "Lu mau punya teman kan? Syarat lu punya teman banyak tuh cuma 3. Pertama lu cakep, kedua lu kaya, yang ketiga lu lucu. Kesempatan lu lucu tuh lebih gede dari gua juga. Gua kocak kan di tongkrongan gitu dulu. Lu bisa jauh lebih kocak harusnya. Karena di SMA juga lu pakai celana panjang juga. Jadi jelek lu ketutup. Kan jelek gua kan di kaki. Yang korengan itu. Jelek lu ketutup, aman juga. Gini deh, pertama-tama waktu mos, nanti kalau disuruh bawa nasi suci, jangan bawa nasi putih, bawa beras deh.
Diajarin tuh. Diajarin detail-detailingnya, nanti ngelawak gitu. Nanti kalau ada orang nyeletuk, gue bener diajarin gitu. Jadi gue di kelas tuh suka nyeletuk juga. Emang mulainya dari MOS yang kata bawa beras kan, sampai marah-marah tuh ketua OSISnya kan. Lu kenapa bawa beras sih, goblok gitu. Kan nasi suci. Nasi tuh udah dimasak loh. Ini belum disentuh-sentuh gitu. Jauh lebih suci ini. Itu semuanya pada ketawa. Nah, habis itu kayak buah cuma tari gue bawa tomat. Bawa sayur tumis tua kan, kangkung kan. Gue bawa bayam mentah. Emang lu ya emang berandal lu ya gitu, sampai ribut gua ngajak berantem ini. Apa namanya OSISnya? Iya, OSISnya. Tapi udah semuanya tahu gua, semuanya kayak terhibur sama gua, dan gua mulai nyeletuk, mulai ngelawak, mulai ngasih punchline walaupun gua nggak tahu ilmu terhadap stand up comedy, tapi di SMA mulai gua latih. Makanya kalau misalkan ada yang bilang Jupri mah jago banget stand up-nya di tongkrongan. karena gue latihan gitu. Karena gue latihan dari SMA, dari stand up comedy belum masuk ke Indonesia, bukan belum masuk ya. Dari belum besar sampai kayak gini juga gue udah latihan gitu. Dimulai dari tongkrongan. Nah, dari situlah jadi badut tongkrongan. Alasan kenapa gue mau jadi badut tongkrongan karena memang banyak masalahnya di belakang, dan juga gue butuh temen. Banyak masalah, butuh temen. Yang tadinya SMP itu masih menyendiri bisa dibilang menyendiri. Dan SMA berubah drastis 180 derajat. Berarti lu introvert dong? Gue tuh kalau dicek TPA ya, cek itu sebetulnya gue ekstrovert 51%. Oh, lebih besar. Introvert 49%. Beda-beda tipis. Tapi gue tuh nggak suka di kerumunan ternyata. Gue tuh maksain diri biar gue tuh masuk ke circle orang. Misalkan gue nonton konser, gue nonton stand up, ternyata gue nggak bisa senyaman itu. Karena pasti capek, baru introvert pasti capek. Tapi aneh maksud gue tuh pengen ditonton orang banyak, tapi gue nggak bisa nonton. Kan parah kan, jelek kan. Kesannya tuh jadi kayak egois gitu. Terus kalau misalnya balik gini, kayak kamu bilang, aku nggak bisa ngelihat keramaian atau something like that. Kamu pas lagi stand up kan mau nggak mau depan kamu ya orang semua. Itu gimana? Tapi sendiri, tidak berdempetan dengan orang. Oh, yang kamu nggak bisa. Tapi jauh. Iya. Gue tuh butuh jarak, aneh distance gitu. Cuman kan kalau introvert itu mostly ketika dapat perhatian itu risih sebenarnya. Nah makanya beda hal. Maksudnya gue tuh ngerasa sedikit introvert, bukan guanya introvert. Karena ternyata gue masih suka dengan tidak nyaman ke kerumunan. Kerumunannya. Lu kalau lu lihat gue di konser itu saat gue tampil pasti. Berarti ada job aja. Ada job aja. Kamu kayak misalkan nonton Salon Seven kan orang kan berbondong-bondong, berdempet-dempet gitu. Kalau ini boleh sambil dimakan ya, by the way. Oh iya ya. Lapar oh ya? Iya. Setahu gue sih ini makanan ternikmat sedunia ya. Aduh. Oh salah. Nah, segitunya sih, tapi boleh ya sambil dimakan. Tapi ini biar ini kopi sempurna apa nih saya lihat? Ya boleh lah. Oh weekend match luar biasa. Ini kalau udah pro ya. Iya. Gila, episode 1 udah langsung dapat sponsor atau baik di Weekend Match nih. Mantap. Gokil juga lo. Dapat makanan dari Weekend Lo Match. berani berjudi lo. Iya sih ya. Kalau dipikir-pikir iya sih. Memang lagi Piala Dunia aja. Iya. Nggak cuma judi bola, memang judi sponsor. Bisa tahu doanya ngikutin. Iya. Kita nggak tahu ya. Amin. Kita dapat produk. Aku dapat ayam teriyaki. Isinya kayak gitu. Kamu dapat apa? Oh ini sambal mata. Sambal mata tuh yang gua pikirin ada orang yang males bikin sambal. Cuman ngiris doang kan. Sambal mata ngiris doang kan. Nggak pakai dibejek-bejek. Nggak pakai dibejek-bejek. Tumis-tumis doang. Kalau gua sama kayaknya Sama sama juga. Jupri. Iya, sambal mata. Ya, lanjut lagi kayak yang obrolan tadi ya. Berarti selama ini kamu kalau misalnya ke konser dan kamu datang hanya karena ada sekalian jobnya, balik lagi deh, kan kamu bilang kamu cukup sedikit introvert, tapi tidak 100%. Cuma kamu masih suka attention dari orang lain. Betul. Atau jangan-jangan atensi yang lu cari karena kesendirian selama ini karena Karena lu kehidupan nggak lu, dapetin itu. ya
Maksudnya kayak lu nggak bisa Atau beli memang mainan. iya, atau memang gue dari Kayak kecil balas dendam gitu karena. kayaknya semuanya balas dendam deh. Mulai gue dari gemuk karena gue nggak bisa jajan. Mulai gue dari kecil itu sudah dimusuhin karena gue sering maling. Sampai apa? Gue nggak boleh main ke rumah teman gue. Duh. Nanti mainan gue pada diambil lagi. Padahal segitu image orang. Soalnya gue juga pernah bawa ini kan Nutrisari 2 renceng. Gue bawa ke anak-anak kecil. Modal nih. Modal tongkrongan. Gue bawa kan. Itu waktu SD tuh. Terus ditanya kan biasanya anak kecil tuh ditemenin sama ibunya dulu. Waktu di taman. Nah kalau gue nyokap gue udah kerja tuh. Aneh ya. Kerja dari pagi sampai malam gak ada duitnya, kocak emang keluarga gue. Nah terus gue lempar lah ke tongkrongan kan. Pada gadoin Nutrisari. Salah satu ibu-ibu nanya. Ih Jupri banyak banget Nutrisarinya, dapat dari mana? Anak kecil ditanya pasti jujur kan? Ngambil di situ. Colong lagi. Pencuri, tapi kalau dibilang lu ngambil iya. Enggak ngaku. Ngaku. Karena Iya. tidak ada apa namanya ya? Defense sendiri ya. Iya, defense untuk menghindari masalah tuh belum ada. Yang penting yang lu pengen adalah Yang penting udah di tangan. iya. Bodoh amat orang sampai ada yang bilang balikin lagi. Ya udah ini gitu. Makanya masih kecil. Berarti apa sebenarnya sih yang lu cari Kak? Dengan cara kayak gitu. Naluri aja sih. Naluri aja, naluri anak Dan kecil. dia pengen diterima di tongkrongan di teman-temannya. Iya paham, Jadi akhirnya kan itu akan berjalan kan melakukan sampai kamu dewasa. Ngaruh banget Sampai SD. Ngaruhnya luar biasa. Ngaruhnya kayak bukan nyolongnya yang bertahan ya, maksudnya rasa itu rasa jangan kamu sebenarnya kamu nyolong itu karena kamu tidak punya hal tersebut, kamu ingin mendapatkannya, akhirnya pakai cara yang salah misalnya gitu loh. Berarti kan ada maksudnya emosional diri sebagai manusia untuk menganggap bahwa gue mau ini gue harus dapat apapun caranya. Itu kan akhirnya kebawa sampai gede, ke bawah sampai sekarang. obsesi lah ya jatuhnya. Obsesi gue ke bawah sampai sekarang kayak gue mau ini. Tapi gue pikirin gimana cara dapetinnya dengan cara halal. Betul. Apapun itu kayak misalkan iPhone lah. Orang-orang tuh butuh iPhone, kenapa ya orang pakai iPhone? Pertama gue tanya itu, bukan karena orang pakai iPhone, gue punya iPhone juga enggak. Gue sekarang tuh gue teliti dulu. Orang tuh pakai iPhone, kenapa ya? Oh ternyata fungsinya ini. Kapan yang gue bisa beli? Oh mungkin tahun depan. Karena nanti akan ada penurunan harga dan lain sebagainya. Oh gue berarti nabung segini. Jadi gitu. Gue seambisi itu tapi jadi detail. Ya. Jadi ada lebih plannya. Plannya, detailnya ada gitu. Ya berarti lebih akhirnya perasaan naluri anak kecil, Jupri kecil dulu sekarang berkembang lebih menjadi kritis. Sama ini juga, gue juga gara-gara nonton Mario Teguh sih. Mario Teguh tuh selalu motivate kan. Ya, Ketika kamu pengen sesuatu, maka bayangkan bahwa itu milik kamu. Aha, iya benar sih. Bayangkan bahwa itu besok Sukses akhirnya akhirnya. udah punya kamu gitu-gitulah. Gua nggak tahu redaksi matangnya kan. Ya. Udah tuh, gue ngeliat sepeda teman gue, oh besok punya gue nih. Itu dulu waktu kecil. Bener, besok gue ambil kan. Bukan double. Betul kan. Ya, tapi itu terus sorry kayak Iya. salah, gue salah nangkep. Tapi menariknya itulah. Kayak apa namanya? Ketika gue mau sesuatu, pertama gue cari dulu realistisnya. Jangan sampai mau doang. Gue butuh nggak sih ini needs-nya ada nggak sih? Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Makanya kan kayak ada orang punya kamera bagus, punya drone dan lain sebagainya. Gue juga mau ngonten, tapi kan buat apa? Sekarang kan, oh ternyata cuman bayar aja orang gitu. Setidaknya gue bisa fokus di apa yang gue jalanin ke stand up-nya, gue fokus finance-nya. Walaupun gue mau jadi content creator kan, tapi bisa bayar orang gitu. Berarti lu nggak serta merta menjadi impulsif ya? Impulsif apa nih bang? Sorry Impulsif kan kalau goblok banget gue nih. ibaratnya gitu, ibarat kata, Apaan? istilah kata. Aduh, jadi kayak membeli hal-hal sebenarnya nggak penting, tapi lagi lu pikirin lagi gitu. Sebenarnya tuh relate buat banyak orang. Gue juga jadi inget waktu gue mirip sama lu sih. Maksudnya di ekonomi Lu maling baju? enggak sampai itu. Maksudnya dari sisi ekonomi kurang lah. Iya. Yang mana gue nggak ngerasain punya Nintendo PS kalau macam itu.
yang nongkrong di jendela doang ngeliatin, dipinjemin gitu kan, main sekali game habis itu udahan. Nah ketika udah punya duit, udah kerja, gue masih inget banget baru pulang honeymoon, baru nikah, waktu itu baru rilis game Medal of Honor atau apa gitu, tapi harus pakai PC. Oh iya. Kan spek game. Gue bilang ke bini gue mau ngerakit PC. Buat apa? Udah ada laptop. Enggak mau itu, kalau Mac kan buat kerja gini-gini, kamu PC ini. Bilang, bini gue kan realistis, buat apa gitu. Ntar juga gak dimainin. Koko ngambek gue tidur di kamar depan. Segitu kekanak-kanakan ya, karena pengen punya, akhirnya diizinin bikin segala macam. Dan sama Nggak kepake. selesai game udah gak kepake lagi. Iya makanya. Dan itu gak cuma sekali 2 kali, baru sekarang inilah yang ya 3 tahun inilah akhirnya mikir bener kepake nggak ya gitu. Nah bagusnya lu kan ini kepake nggak ya, ini gini nggak ya gitu. Berubah jadi semakin. Kalau dulu mah pasti ya bukan pasti dendam kecil iya aja, dendam kecil dendam ketika kecil. lu punya duit tuh deh, wah beli gitu. Kayaknya hampir semua orang juga pernah ngalamin itu deh. Gue juga gitu kok. Maksudnya tapi bukan. Lu jangan sepopra miskin lu. Bukan dari Nintendonya yang Gede lo, sukses lo. Lu lapar aja langsung dibawain. Lu juga beli somai juga langsung dibeliin gerobaknya lo. Keluarga lu enak lu mah. Enggak sampai gitu, enggak. Jadi sama, maksudnya semua orang kayaknya pernah mengalami itu, dendam-dendam masa lalu, nggak harus dari masa kecil kok, maksudnya yang mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun yang dia inginkan gitu, akhirnya nggak kecapai ketika saat ini dia sudah punya, akhirnya dia langsung blang. Bagusnya dengan berkaca sama ceritamu adalah Jupri yang dulu itu berubah menjadi Jupri yang saat ini masih mungkin ada balas dendamnya, tapi lebih jadi kritis aja gitu kan, untuk memilah-milih itu dengan baik. Mungkin gitu kali ya sebenarnya. Iya tuh banyak tuh. Kayaknya teman-teman juga deh. Kayaknya harus diperhatiin deh. Needs-nya tuh apa? Betul. Banyak orang yang mau mobil tapi finance-nya nggak cukup untuk itu. Akhirnya Maksain itu berat banget. Kayak misalkan gaji 4 juta tapi cicilan mobil 5 juta ya gimana lo hidupnya? Gitu kan. Iya benar. Sampai gue akhirnya nanya ke ponakan gue, dia kuliah di manajemen. Gue bilang, gimana sih lu nentuin ketika lo pengen beli sesuatu harus lu beli apa enggak? Ya. Teorinya pertama dilihat itu seberapa penting. Penting nggak? Kalau penting bisa tunggu nggak? Kayak gitu-gitu. Atau misalnya kalau nggak penting dan nggak bisa ditunggu berarti udah nggak usah. Tapi kalau penting bisa tunggu, hold dulu. Tapi kalau penting dan nggak bisa nunggu, baru lo beli. Dan lumayan ngebantu lo kalau ketika pengen kayak sekarang nih iPhone 14 udah keluar nih, udah pada wah sementara handphone lu masih oke kok gitu. Dan masih kayak lu bilang tadi, ketika lu pengen beli kamera ya hire aja orang, udah sekalian tuh, nggak perlu ngerawatnya juga gitu. Itu oke sih. Ini korelasinya tetap nyambung ya sebenarnya sama tema kita menjadi topeng di dalam untuk diri lu sendiri at least gitu. Dan itu dijadiin topeng juga. Iya. Nongkrong bawa HP terbaru. Iya benar. Iya itu kan mobil jadi baru. Padahal ngos-ngosan juga. Betul. Cuma perkara kelaparan diri sendiri menurut gue. Ya sih, kelaparan ego diri sendiri akhirnya lo bisa menipu orang lain, bahkan menipu diri lo sendiri. Dan itu bahaya banget sih. Menurut gue untuk lo nggak bisa kenali diri lo dengan cara lo memiliki berbagai macam topeng di kehidupan, baik untuk orang lain, di tongkrongan, di keluarga, di bidang pekerjaan, atau bahkan untuk diri lo sendiri, itu udah sangat dangerous sih. Kayaknya lo perlu duduk bareng dulu sama diri lo untuk ngobrol. Duduk bareng tuh berarti ada 2 ya. Iya. Duduk bareng sama diri lu sendiri. Betul. Ya kadang-kadang toksik juga sih tongkrongan. Kayak teman-teman nih kadang nggak sadar kalau misalkan nggak semuanya harus dipamerin gitu. Dan juga kayak tadi kita tarik ke belakang kayak soal gua yang nggak bisa kerumunan. Gua tuh khawatir ketika teman gua ngajak gua, yuk ikut yuk gitu. Dan gua nggak bisa, takutnya dibilang sombong. Ya sih. Iya nggak sih? Iya sih. Nah ini agak rancu ya makanya ya untuk perasaan-perasaan seperti itu yang kayak gue pengen nolak tapi gue takut dikira ABCDFG, padahal nggak apa-apa kalau emang lo ngerasa itu emang nggak sefrekuensi sama lo, itu bukan diri lo banget. Kalau lo maksain lo akan capek, akan ada banyak energi yang kekuras, lo juga terlalu memaksakan diri untuk menjadi yang bukan diri lo, itu capek banget. Padahal nggak apa-apa lo untuk nolak, karena culture nggak enakan. Iya, di kita Indonesia akhirnya kita nggak bisa speak up. Misalnya kayak
diajak nongkrong, gue bilang enggak nih gue capek pengen di rumah. Widih, waduh. Ayo nongkrong yuk. Nongkrong yuk, sorry gue sibuk. Gue lah pekerjaan. Anda pengangguran. Brengsek Anda. Ada kan kayak gitu? Iya. Iya, kalau teman-teman ketemu sama teman yang ngajak nongkrong dan kalian nggak bisa tapi mereka bacot, bilang aja. Selamat datang di kemiskinan. Apa emang kalau gue kerja brengsek? Gitu. Cuma itulah kadang ada orang yang emang ketika dia begitu ya melakukan kayak lu mah ngapain sih kerja nanti aja lah, masih besok aja lah gitu, malu nih pulang sekarang sama pintar pas segala macam. Kadang manusia atau teman kita sendiri, kita harus menyadari lah kalau emang lu tahu mereka udah toksik buat lu gitu ya, terutama ya kayak mereka juga nggak bisa ngargain diri lu sendiri, ya lu masang badan untuk ngedefense diri lu sih, harus gitu. Tapi permasalahannya nggak semua yang kita pikirin memang ini toksik lah. Iya. Tapi dia banyak bantu juga. Itu berat juga loh. Tuh. Ini Dia, kita ngerasa kayak dia tuh menghambat gitu. Tapi ketika kita butuh dia selalu ada, mampus lu. Ada tuh kayak gitu tuh. Banyak. Iya, maksudnya porsiannya adalah ketika emang dia udah baik nih gitu kan sama kita, selalu ada buat kita apa segala macam, tapi ada di beberapa hal juga dia tetap ada punya negative vibes ya. Ya itu yang mesti, mungkin koridor itu yang kita mesti kasih ke diri kita Berarti sendiri untuk dipikir-pikir dulu ya, iya. plus minusnya. Iya. Makanya gue ngerasa sekarang tuh kayaknya temen gue tambah dikit gitu. Pasti. Makin dewasa kayak Makin gitu. tua, tambah dikit. Iya. Tambah dikit. Makanya kalau misalkan dibilang lu pilih-pilih teman banget sih, iya. Ya kalau Harus gak sih? Harus. udah nggak jarang nongkrong, ya berarti lu nggak penting di hidup gua. Sorry guys, enggak ada. Terima kasih sudah disampaikan. Itu mewakili banyak orang sih kayaknya. Balik lagi masuk kita ke question kali ya. boleh. Ya, boleh Kemarin ke kan kita udah sempet bikin Q&A untuk Kak Jupri. Gue sebel, sumpah. Gue sebel. Gue bikin Q&A tuh, Q&A di Instagram gue. Gue tuh kalau punya masalah pasti ke tongkrongan. Kalian pernah nggak sih nutupin masalah kalian di keluarga terus ke tongkrongan? Iya. Jawabannya banyak tuh. Pernah bang? Iya. Pernah. Nggak ada cerita. Sumpah bang, pernah gua. Mana ceritanya? Kan biar panjang nih konten nih, brengsek. Tapi kan menjawab. Iya, kesalahan. Itu Pertanyaan kesalahan kamu kan pernah enggak? Kan Iya, pernah enggak, koma kalau iya kenapa harus gitu. Kesalahan gue itu. Ya harusnya ada story kedua ya di situ. Bukan masalah pernahnya anjir, cerita gitu harusnya. Lah gitu sih. Harusnya ya. Yuk question dari lu dah. Nih ada oh enggak, aku masuk dulu, ada yang cerita ke kita nih, ke DM aku. Dia cerita bahwa aku pernah ngalamin. Oh, itu panjang banget tuh ya tadi DM yang tadi ya. Oh pendek. Tadi panjang banget. Panjang banget sampai Instagram gua. Nyambung. Ini apaan Fir? Tahu orang cerita. Aku pernah ngalamin, jadi ngikutan nambahin nyeletuk pas ada yang berusaha untuk ngelucu di tongkrongan. Tapi ada satu momen pas pikiran sama hati lagi kacau, aku di tongkrongan tiba-tiba ikutan nyeletuknya jadi terlalu berlebihan. Dan seolah-olah ada energi bikin suasana rame, biar rasa kacau di hati sementara itu teralihkan. Soalnya biarpun di tongkrongan lagi rame tapi diri sendiri tetap diem, itu jadi berasa makin kepikiran terus. Jadi aku memilih mendingan ikutan nyeletuk seaktif mungkin aja. Nah itu berarti sebenarnya bisa kita sadarin ya, kadang orang yang terlihat baik-baik aja belum tentu bener-bener baik-baik aja. Kalau gue nurse-nya ketika lu tidak baik-baik aja, kenapa lu nongkrong? Iya nggak sih, Jok? Tapi balik Kalau lagi, tidak baik-baik aja kenapa nongkrong? Harusnya lu selesaiin dulu atau lu nikmatin prosesnya menurut gue. Ada masalah yang tidak bisa langsung diselesain, Pak. Betul, makanya kan nikmatin Nunggu prosesnya. waktu. Iya, prosesnya. Prosesnya apa? Nongkrong. ya ada orang yang Ada juga yang mengalihkan, iya. Nah, Ya, kalau ya. gue kan gue suka nongkrong tapi nggak suka di keramaian. Emang aneh Ya, sekali ya. saya, aneh Ya. sekali saya. Tapi memang gue butuh nongkrong. Iya. Gue kalau sendiri kayak gini, kayak orang tolol nih. Bengong. Paling enak bengong tuh kendaraan, lagi berkendara itu enak. Bahaya. Bahaya sih, bukan. bahaya sih. Iya, tapi kan fokus di jalan, tapi bengong tapi fokus di jalan. Enggak kayak dar gitu, enggak kan. Itu kan dulu ya. Aduh, gue nggak mau ke sana tadi. Baru banget. Iya, tapi maksudnya
pikiran kosong tapi fokus, tapi pikiran kosong. Bener-bener masalah ilangin dulu baru keluar air mata. Ya, tapi gitulah. Cuma ada orang-orang yang mungkin kayak aku ya. Aku tuh kalau ada masalah atau segala macam, aku lebih milih keluar untuk ketemu orang karena gue ngerasa recharge. Ya karena lu ekstrovert. Karena gue ekstrovert mungkin. Oh, berarti lu dicas. Atau lu Pisces? Zodiak langsung. Cancer sih, gue Cancer sejati. Tapi udah sembuh. Aduh. Bukan Cancer itu. Ya bukan kan banyak masalah ya. Banyak masalah ya kan. Makanya udah sembuh belum dari masalah-masalah tersebut? Belum, masih mikirin benerin mobil. Iya sampai sumbing gitu mobil. Bunyinya bukan brem gitu. Mau. Aduh. Ya itulah ya, betul cara orang berbeda-beda dalam menanggapi suatu permasalahan di hidup yang pernah dialami gitu. Betul. Ada yang mungkin bisa menggunakan pola pikirnya Mas Novel bahwa ya seharusnya lu jangan keluar dulu, selesain dulu, nikmatin dulu si prosesnya. Ada mungkin yang kayak Kak Jupri, gue bisa untuk keluar tapi untuk temen-temen yang nggak kesemuanya banget juga gitu. Ada limitnya. Atau kayak gue, at least ketemu orang aja udah gitu. Yang penting lu lupa sama masalahnya. Sapam BRI ya. Iya. Tiba-tiba deh kan. Iya kan. Pak, ini Pak saya punya masalah Pak. Ini yang di sama belakang, saya juga. yang di belakang kamera Mas Nur sebenarnya dalam hati udah nyeletuk juga. Gue yakin ada celetukan di sana ini dia sama. Nahan. Pak produser nahan. Nah, Emang lingkungan komedi. Question yang masuk ya, aku nggak mau bacain semuanya banget karena banyak yang nggak penting di question ya. Yang nggak penting dulu pertama apa? Nggak masuk di konten kita. Dia cuma nanya kapan mulai sahabatan sama Bang Zawin. Atau terus Bang Jupri kabar gimana? Ada template ya sebenarnya. Kayak tadi itu. Iya. Dicari Bang Zawin buat naik gunung itu nggak penting lah menurut gue ya gitu. Nggak masuk sama konten kita. Tapi ini ada yang menarik. Dia nanya gini, pernah nggak sih lo bantuin project temen lo tapi nggak dapat apa-apa, kayak cuma diucapin terima kasih aja, dan apakah itu akan ngeganggu ini? Sering. Pertama temennya siapa dulu? Kalau teman lama kan enggak lah ya. Tapi kalau misalkan kita sering ngobrol, gue pernah minta bantuan sama dia. Nanti malam stand up, dia nanya budget kan. Gue nggak mau dibayar. Karena dia bilang, Jup, ini farewell-nya toko kita tuh mau bubar. Waduh. Maksud gue, lu kalau udah mau bubar kan lu nggak punya duit, brengsek. Jangan nanya budget. Awalnya dari situ. Kalau misalkan sebelumnya nggak ada kata-kata itu, gue lempar budget tuh. Tetap ya. Tetap. Ternyata dia emang mainin psikis doang, anjir. Kadang ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas. Bahkan kalau misalkan dibayar terima kasih, itu gue kerja ikhlas dan itu lebih menenangkan tuh. Iya. Lebih menyenangkan, lebih have fun gitu. Nggak ada beban atau tuntutan makanya apapun. Makanya gue pasti nolak ketika ada orang yang emang ingin memanfaatkan gue dan gue nggak mau, pasti nolak. Nggak, dan itu tuh udah lama, Fir. Soal diajak stand up cuma dibayar terima kasih. Itu cuma buat gue proses untuk jadi komik yang lebih baik. Kayak misalkan waktu gue belum masuk TV, gue diuin banyak job gue. Bayarannya nasi kotak. Itu dibuka ada tantrinya tuh. Aduh. Hey, yang ada di sana. Betul ya. Iya, tapi banyak gitu. Gue banyak, bahkan sehari bisa 2 kali. Seminggu bisa 4 kali gitu. Tapi kan itu buat proses gue. Gak apa-apa dibayar terima kasih, gak apa-apa. Jadi sebenarnya gak jadi masalah ya? Oh, gue ada satu masalah yang gue kesel banget sampai sekarang. Sekolah gue tuh SMP, SMA. Cari ya. Man 11 Jakarta. Nggak usah. Jupri, kita nggak ada budget tapi kita ada uang transport, bisa nggak tampil di sekolah? Oh bisa dong, menghibur adik-adik tercintaku. Lo kok ada cangcuters? Aduh. Lo sponsor yang berentet tuh, bener banyak tuh. Sampai kelas guru. Sampai ruang guru pas mau duduk, aduh ada aqua. Aduh, masuk lagi. Maksud banyak. Aqua dulu lah. Brandnya banyak dah. Gue bilang, kayaknya ini duitnya banyak dah. Gitu, gue ngerasa ditipu. Nah itu jangan dan lah. itu gue benci sekali.
jangan. Itu udah nggak ikhlas, duitnya nggak ada. Sampai sekarang transportnya belum nyampe. Iya. Masih nungguin. Iya. Karena gue riweh, gue marah soalnya. Iya. Nggak ditransfer bener ya. Dan juga yang nyebelinnya adalah gue pernah mau dibayar budget profesional sama sekolah gue. Iya. Mungkin ini tanda maaf gue, tanda maaf mereka terhadap gue yang lalu. It's okay. H-1 di cancel. Padahal udah nulis tuh ya, udah nyiapin lah. Padahal gue udah nulis dan gue udah ngeblok tanggal bang. Dan di tanggal tersebut itu hari Sabtu. Ya, Entertainment hari Sabtu pasti ada job dong. Iya betul. Dan gue cancel ya satu acara lah. Gue cancel satu acara, H-1 dibilang maaf Bang Jup nggak bisa, udah diganti. Bukan stand up sebetulnya, MC. Oke. Udah diganti sama MC dari Bu Irma. Bu Irma, jangan ditut ya. Bu Irma, lu kalau misalkan emang dapat duit dari ngajar, ambil aja duit yang ngajar. Jangan ngambil duit dari proyek lain ya, Bu Irma. Bu Irma. Nih gue nggak sebut nama panjang nggak apa-apa lah. Iya. Banyak lah ilmu banyak. Iya, karena gue lupa aja. Kalau nggak lupa gue sebutin semuanya. Kesel banget gue. Maksud gue, lu kalau emang mau cancel boleh seminggu sebelumnya loh. Ada konfirmasi. Gitu. Itu gue kesel banget karena nggak ada DP kan. Iya. Kalau ada DP mah begini gue. Udah sampai sekarang gue nggak mau lagi ke sekolah gue. Gitu. Oke, ini pertanyaan yang gue lempar di IG-nya Halo Hati, di follow ya. Jangan lupa di follow Instagramnya. Kalau badut yang dimaksud cuma jadi bahan tertawaan atau bulian di tongkrongan, mau titip pertanyaan, apakah harus keluar dari circle itu atau melawan? Atau bagaimana menyikapinya dan actionnya apa? Dari Teguh Budi 29. Oh. Menurut kamu dulu. Wah berat ya. Karena gue nggak pernah punya ada di circle orang yang jadi badut tongkrongan itu dibully. Yang dipukul lah, yang... Atau terlalu diforsir lah ininya dia. Oh, ngelawak terus dah pokoknya di tongkrongan. Padahal lagi bete gitu. Iya, jadi akhirnya... Kita lagi marah dibilang bercanda juga. Kadang ya gue tuh orang yang seperti itu. Karena kami senang orang lain senang. Iya. Ketika orang lain tertawa, ketika orang lain happy kehadiran kita, itu gue senangnya luar biasa. Bahkan energi gue buat ngelawak, energi gue buat gerak tuh tambah banyak. Ngecas, tadi yang lu bilang ngecas. Jadi kalau misalkan ada yang bullying, kalau sampai ada yang bullying kayaknya ya lu keluar dah dari circle itu. Kasihan lu nya gitu. Kalau misalkan di circle itu lu sakit hati, lu jadi bahan tertawaan, tapi dengan makian, mending cabut ya. Biasanya tuh orang-orang yang jelek kan, yang sorry. Kayaknya orang-orang yang sering bully gue deh. Iya, teman gue tuh ya bentuk mukanya tuh unik lah. Gue bilang buset tirek gitu. Emang mulut gue, emang parah. Gue sampai ada, lu di sekolah lu pernah nggak sih ada cewek jelek suka lompat-lompat bang lu? Lompat-lompat. Banyak geraknya. Kayak banyak cerita, banyak omongnya. Over lah ya. Iya over kan pasti ada kan? Ada biasa sih. Lu jelek man. Diem lah, introvert lah. Gua nggak apa-apa, gua dihujat ini nggak apa-apa. Maksud gua ya pasti banyak suara-suara ini kan. Cuman nggak enak kalian ngomongnya kan. Ini gua sampaikan perasaan kalian. Jadi si perempuan ini, gua bilang, gua bentak gitu. Sapi jangan banyak bacot lu gitu. Set besokannya dicekek gua. Dicekek di tembok set sampai naik gitu sampai kaki gua nggak nyentuh tanah bang. Set gua bener-benernya gede. Buset, tangannya kecil. Harus nyanyi dong. Tangannya kecil. Aduh. Tapi gimana nyekek ya? Kebayang sama gue jadinya. Nggak, tapi nyebelinnya itu ternyata banyak lah di setiap kelas tuh dia tidak sadar bahwa banyak loh orang yang mau bully dia, cuman karena powernya terlalu besar jadi nggak ada yang berani. Tapi penting juga untuk maksudnya nggak apa-apa juga untuk dia bisa memvalidasikan rasanya sih sebenarnya. Iya harusnya. Makanya tadi kayak kita bilang juga. Speak up ya? Iya. Ya, speak up boleh. Harus banget speak up. Nah kalau tadi konteksnya dengan pertanyaan yang itu balik lagi ke konteksnya kita sebagai badut tongkrongan mungkin
kayak kita berdua nih misalnya yang suka ngelawak dan kita have fun di tongkrongannya kita karena kita ngerasa recharge, kita tuh memang jadi badut karena untuk ngibur orang yang padahal kita sendiri nggak merasa untuk itu. Tapi ada orang-orang yang di tongkrongan dia emang berusaha untuk menjadi itu, cuma untuk nge-guiding. Jadi kayak iya kalau gitu nggak usah menurut gue. Kalau emang jangan memaksakan diri. Iya, kalau emang lo ngerasa lo nggak sanggup untuk di posisi itu untuk ngibur banyak orang, itu kayaknya bukan lu banget, tapi lu butuh teman, lu melakukan itu cuma sekedar untuk dapat validasi dari orang lain, nggak kayak gitu caranya. Bukan di situ. Apalagi hati lu nggak ke situ. Udah, cabut. Nggak usah. Lu di tongkrongan mana terserah. Oh, kalau tongkrongan kami bukan tongkrongan. Gitu lah. Nah ini yang terakhir nih, ada pernah nggak sih di tongkrongan jadi kayak nggak asik gara-gara ada yang naksir cewek yang sama? Aduh. Nutupinnya gimana? Kalau gue kasih, Ya. gue kasih. Ya tapi kan pasti lo bakalan jadi nutupin diri lo sendiri kan? Enggak? Lu pernah dengar woman support woman? Iya. Go bro support bro. Oke, kalau itu misalnya ada 2 orang suka satu cewek. Kalau misalnya nih si cewek ini udah jadi masih A, putus, terus nggak lama jadi masih B, satu tongkrongan juga, lo sikap lo gimana? Gue sih nggak pernah ada posisi itu ya. Ya. Karena memang tidak ada perempuan yang mau sama saya waktu SMA. Atau lu di tongkrongannya aja? Pasti nggak asik. Masih nggak asik. Nggak Ya? ngobrol. Sapa juga beda. Pasti. Dan solusinya apa? Ya apa ya? Nggak ada sih. Ya udah berantem aja sih. Ya udah marah-marah aja. Kenapa harus damai? Nggak apa-apa, marah nggak boleh, nggak apa-apa. Jadi kan kelihatannya gara-gara lu friend, Iya. gue putus sama dia. Padahal kan hubungan dia sama perempuannya aja yang lagi berantakan kan. Betul. Terus pas lagi berantakan ada temen yang denger. Masuk nih. Temen sih tapi cium kening. Iya, intinya kurang lebih kayak gitulah ya. Ya. Memang terkadang ada orang yang dia bisa nunjuk atau bilang orang lain toksik, tapi dia nggak bisa untuk mengakui dirinya toksik. Karena orang yang salah cenderung menyalahkan orang lain. Ya. Betul. Karena kita memang mesti sadar kepada maksudnya berarti poin dari semuanya apa ya? Cari tahu diri lu sebenarnya kayak gimana sih, sadar dengan diri lu sendiri dulu aja sebelum lu bisa melakukan banyak hal untuk orang luar. Poinnya itu sih. Betul. Dan juga kalau misalkan memang lu tidak suka, ngomong. Ya. Oh, semuanya dulu, lu jujur aja deh. Validasikan rasa. Lu kalau nggak suka ngomong, terus juga kalau misalkan emang temen lu kelewatan ngomong gitu. Bro, kelewatan bro. Iya, sampai lombok aja. Intinya berusaha untuk validasikan setiap rasa yang ingin kamu rasakan. Nggak apa-apa untuk nggak jadi baik-baik aja, nggak apa-apa untuk merasa kenapa-kenapa, nggak apa-apa untuk marah, sedih, atau apapun itu nggak apa-apa. Karena lu juga manusia, lu berhak untuk merasakan. Terima kasih banget Kak Jupri, udah banyak banget ceritanya. Berapa jam nih kita? 2. Oh, belum. 2 hari. Apa? Oh iya sama ini. Apa namanya? Banyak orang kayak si Chester Bennington kan sampai bunuh diri. Berarti kan dia tidak tahu atau dia tidak punya tempat untuk cerita lagi karena teman dekatnya itu meninggal gitu. Ternyata memang lu kalau punya masalah memang lu butuh teman dekat lu. Dan jangan satu. Nanti kalau satu meninggal lu bunuh diri, jangan. Cari yang lain gitu. Atau psikolog. Intinya lu harus cerita. Pokoknya kalau lu emang udah Enggak, psikolog nyari duit jangan. Ya, makanya sejujurnya banget ya. Sejujurnya banget kita membuat konten adanya Halo Hati ini adalah untuk ruang diskusi, untuk ruang bicara kalian. Karena balik kayak yang gue bilang, ada kadang beberapa orang yang dia tuh ingin cerita tapi nggak punya wadahnya, nggak punya ruangnya. Kenapa gue bisa sampai mikir kayak gitu? Karena gue pernah bikin Q&A Kak. Gue cuma nanya, gimana kabar kalian hari ini? Oh tuh yang tadi tuh panjang tuh yang DM sampai ke IG-nya Jupri tuh. Iya makanya. Itu kan kalau Q&A kan agak kecil ya kan? Kolomnya nggak sebanyak di story lah replaynya. Dan dia bener-bener cerita detail, bahkan pun sampai yang tadi cowok cewek? Cowok cewek banyak. Ada yang panjang. Yang nggak tahu ya itu yang panjang itu ntar kita bahas di belakang karena kan buat topik yang di beda. Pertanyaannya adalah memang dia mau memberitahu kabarnya dia atau memang caper biar dari kalau yang ini beda question. Maksudnya gue akhirnya menyadari mau bikin konsep ini Halo Hati ini adalah karena gue pernah bikin Q&A itu kayak gue cuma nanya kabar kalian, ada yang ingin diceritain gak hari ini, terus banyak yang respon, bahkan sampai yang responnya itu standar
pun sampai ke cerita-cerita yang lebih intim banget, yang lebih detail banget, yang gue ngerasa anjir dia nggak kenal sama gue loh, tapi dia bisa untuk nyampain hal tersebut. Akhirnya gue menyadari bahwa ternyata ada banyak orang yang ingin bersuara tapi mungkin nggak punya wadahnya ya. Ada orang yang ingin menjadi yang butuh pendengar, ada orang yang butuh pembicara. Gue pengen menyiapkan wadah itu gitu. Tapi kalau memang skalasinya sudah semakin berat, semakin lo kayaknya nih ada yang salah dengan diri lo sampai udah aneh-aneh, ya better ke profesional kan gitu. Kalau emang udah sampai membahayakan di luar daripada batas normal. Profesional psikolog lah ya. Iya, bukan MMA kan? Enggak, bukan dong. Bukan ya. Bukan dong. Ya. Gitu. Pokoknya gitulah, jadi diri sendiri nyakitin orang, jadi orang lain nyakitin diri sendiri. Gokil. Gokil, gue motif dari siapa tuh gue tahu. Dari dirimu sendiri mungkin nggak tahu juga. Ya udah. Oke. Ada kesibukan apa lagi nih? Sibuk. Ini tour ya? tangan kiri di sini. Aduh. Asian Tour masih jalan kan? Apa? Tour Asia masih jalan kan? Terus saya masih jalan. Oh iya, promo ya. Boleh. Makasih. Buat teman-teman, jangan lupa cek di Instagram serius.in karena di situ eventnya gua. Kenapa dipisah bodo amat. Iya, jadi di situ ada informasi terhadap show gua di Jakarta. Lucu sekali, percaya sama gua, lucu sekali, tapi nggak ada Zawinnya. Fuck penonton Zawin. Nyebelin banget tau. Gua pernah hadirkan Zawin jadi opener gua. Biar apa? Biar penjualannya gampang. Di kepala gua, semua penonton pasti terhibur sama gua. Kualitas komedi gue terbaik. Ternyata penonton itu renyah ketawanya saat Zawin stand up. Pas gue stand up nahan banget kayak puyol. Aduh. Buset, kayak finalis tahan tawa bang. Gitu. Orang ada sepanjang show gue dia main HP, nggak tahu nonton YouTube Zawin apa gimana. Kesel gue. Sampai kan Zawin, terima kasih gue Zawin, ini dia yang punya acara Jopri. Ada penonton berdiri tuh. Udah bawa keril, bang naik gunung, ayo, ya jangan ayo, ya. Kayak gitu-gitu lah. Iya. Kesel gua, makanya nggak ada Zawin, makanya ada gua sendiri. Itu tanggal berapa boleh dibocorin? Tanggal 14 Januari 2023. Siap. Berarti masih ada tingkat penjualannya masih ada. Ada reguler, tinggal Berapa? 80 lagi. Masih banyak ya. Masih banyak. Harganya udah bisa dibocorin? Harganya 150.000 karena presale sudah habis. Karena kapasitas di 300 Gor Bulungan, Jakarta. Tapi masih 80 yuk bisa yuk dibantu. Bisa sebulan lagi. Iya, Kan tanggal 18 MU ya, gampang lah. Oke. Oke, lancar-lancar untuk show-nya, untuk tournya. Semoga kali ini beneran ketawa renyah karena stand up kamu. Karena ya. Dan juga buat teman-teman yang jadi badut tongkrongan, yakinkan lagi bahwa sebetulnya memang untuk nge-recharge atau emang itu sebetulnya kalian tuh ngehibur untuk diri kamu sendiri atau buat diri orang lain. Kalau buat diri orang lain itu jadinya maksain. Kalau gua ngehibur orang karena gua seneng ngehibur orang gitu. Karena kita merasa ter-recharge. Iya. Tapi kalau misalnya ternyata itu hanya buat orang lain, lebih baik keluarlah dari zona itu. Iya. Karena akan menambah beban lagi. Lu nggak akan selesai. Niatnya kabur untuk menjadi badut kan untuk sejenak lupa dengan masalah yang sedang lu tutupin kan, atau air mata yang lagi coba lu tutupin di balik tawanya gitu. Cuma kalau ternyata itu memang memberatkan karena lu memaksakan diri, better nggak usah. Bener kayak Mas Novel bilang, duduk dulu aja, selesain masalahnya, nikmatin prosesnya. Dan cari orang yang bisa dipercaya buat ngobrol. Mungkin Halo Hati lah tempatnya. Tempat dimana kamu bisa ngomong dari hati ke hati. Thank you dulu buat Ken Mes yang udah ngasih hidangan ini, sama Alter Studio yang ngasih kita tempat. Keren studionya. Ternyata studionya Valix. Ya. Jangan dibocorin juga dong. Oh nggak boleh. Nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa sih, cuma kan jadi ketahuan kan. Cabut. Mas Boy. Terima kasih untuk itu, dan terima kasih juga untuk Blue Media. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin. Kalau kalian mau bercerita kepada kita juga boleh aja DM langsung ke Instagramnya Halo Hati. Siapa tahu cerita kalian bisa kita diskusikan di sini sambil tamu kita. Atau kamu mau cerita langsung ke sini juga nggak apa-apa banget. Silakan DM aja langsung. Atau kalau misalnya kalian mau coba dong ngobrol sama sini, gue pengen tahu pribadinya dia. Siapapun coba tulis di kolom komentar. Tuh. Sama tonton konten-konten dari Blue Media yang lainnya. Seru-seru. Betul. Terima kasih kalau kayak gitu. Kita ketemu di lain waktu.
Sampai bertemu, aku Firda Indira. Gua Novel. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di Gua makan dulu ya, makan dulu, makan. Ini enak banget coy. Bye bye. Ini sempurna coy. Makanan udah enak. Udah enak ini. Ini enak nih.